Berjumpa lagi dengan channel Favo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Peratapan pasal 3 ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita meminta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ketika kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib Tuhan, itu pertanda Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Kami menyadari akan keterbatasan kami, akan kelemahan kami untuk menelaah akan kebenaran firman Tuhan. Maka kami datang kepada Tuhan yang sebagai firman yang hidup. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk dapat memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan kami meminta kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Peratapan pasal 3 ayatnya yang ke-24, saya akan membacakan bagi kita sekalian, dan Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dapat mengikuti pada setiap kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Penghiburan dalam penderitaan. Ayatnya yang ke-24 di sana diperkatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Peratapan pasal 3 ayatnya yang ke-24, maka diberikan suatu tema untuk menjadi bahan perenungan bagi kita bersama-sama, dengan tema yang berbunyi, cinta Tuhan kekal bagi kita. Cinta Tuhan kekal bagi kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tema kita di saat ini diperkatakan atau berbunyi cinta Tuhan kekal bagi kita, maka yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa hal itu harus terjadi? Mengapa sampai cinta Tuhan itu begitu kekal dalam kehidupan kita manusia? Tidak ada cahaya yang datang, tetapi jika Bapak Ibu dan saya kita mau bertanya, bagaimana Bapak Ibu dan saya kita bisa memuliakan Tuhan sekarang ini? Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesengsaraan baiklah kita yakin bahwa Allah tetaplah Dia yang berbelas kasihnya. Saat Allah mendidik kita, baiklah kita bertanya, bagaimana saat-saat Allah mendidikku, aku tetap memuliakan Dia? Maka Bapak Ibu dan saya, kita akan puas dengan jawaban yang diberikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Mengapa? Karena kasih setia Tuhan ini tidak berkesudahan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Malahan rahmat-Nya itu selalu baru tiap hari. Bapak Ibu dan saya, kita selalu diberikan kekuatan, kita selalu diberikan kemampuan, kita selalu diberikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca daripada kitab Peratapan ini, kita melihat bahwa di sana ada sebuah kehancuran, ada sebuah kesedihan, dan inilah gambaran bahwa kenyataan di balik kitab Peratapan yang ditulis oleh Yeremia sebelum masuk ke ayat-ayat pengharapan yang berasal dari kasih Allah, yang berasal dari kesetiaan Allah. Maka marilah Bapak Ibu dan saya, kita mau masuk ke dalam pikiran dan perasaan bagaimana seorang Yeremia
ketika dia mau merasakan, ketika dia ada dalam pergumulan, rasa sakit hati, rasa galau, rasa bingung, bahkan juga Yeremia sendiri hampir hilang harapan karena kehidupannya diselimuti dengan cara pandang pada saat ia menulis kitab Ratapan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yerusalem ini adalah kota yang megah. Identitas bangsa Israel, belum lagi bait Allah yang telah didirikan oleh Salomo, ini merupakan suatu kebanggaan. Semua nilai hidup mereka ini terletak pada hal-hal yang terlihat, kekayaan, kemewahan, keindahan, dan semua ini menjadikan mereka sebagaimana mereka dapat bermegah pada masa itu. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, realitanya pada saat Yeremia ini menulis kitab Ratapan, semua kemegahan yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi hanya menjadi puing-puing saja. Kemegahan bait Allah yang menjadi sumber kebanggaan mereka telah menjadi reruntuhan yang tidak berharga. Mereka dibuang ke Babel. Identitas mereka sekarang hanya sebagai pendatang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seolah-olah Allah benar-benar membuang mereka dan tidak lagi memperdulikan mereka. Masa pembuangan bangsa Israel dibuang selama itu, inilah yang Allah janjikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika identitas diri kita letakkan pada hal-hal yang fana, maka kita akan benar-benar frustasi ketika semua itu hilang dari kehidupan kita. Ketika hal itu diambil dari kehidupan kita, maka otomatis sebagai manusia duniawi kita akan putus asa, kita hilang pengharapan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Yeremia mau mengajarkan Bapak Ibu dan saya dari kitab Ratapan ini, bahwa ayat yang ke-24 dia perkatakan dengan sungguh jelas. Yeremia bilang walaupun berbagai macam persoalan datang dalam hidupnya, ketika Yeremia diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tetapi Yeremia mau mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau Yeremia bisa berharap kepada Tuhan, kalau Yeremia bisa bersandar kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan saya, mengapa Bapak Ibu dan saya kita tidak dapat berharap kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mau bersandar kepada Tuhan? Bukankah Tuhan adalah bagian dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya? Oleh sebab itu, sekali lagi Yeremia mau mengingatkan kepada kita, marilah kita mau bersandar kepada Tuhan. Marilah kita mau berharap kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan sajalah ada sebuah pengharapan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan sajalah Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, Tuhan menjadi penolong bagi kita. Bukan untuk hari ini, bukan untuk esok, tetapi janji Tuhan ya dan amin dalam seluruh langkah hidup dan juang kita, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menjadi bagian yang kekal dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang senantiasa menjadi gunung batu dan keselamatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh melewati masa-masa yang begitu indah dalam hidup kami. Dan kami percaya tidak ada satu persoalan
yang terjadi dalam hidup kami di luar pengendalian tangan Tuhan yang besar. Tetapi Tuhan izinkan setiap hal itu terjadi karena ada maksud dan rencana Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami boleh melewati hari ulang tahun pekabaran Injil yang ke-167 tahun. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan boleh tuntun kami hingga sampai ke 167 tahun, itu berarti bukan semudah kami membalik telapak tangan. Banyak hal yang telah kami lewati bersama-sama, banyak hal yang telah kami gumuli bersama-sama, dan kami percaya Tuhan turut mengambil bagian, dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak negeri ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi seluruh pendengar Klakos dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan kehidupan mereka, keluar masuk mereka Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka berada, hamba percaya Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga berdoa bagi channel Klakos Sukacita ini Tuhan, Engkau memberkati channel ini, biarlah lewat channel Klakos Sukacita banyak jiwa yang terus dimenangkan, banyak jiwa yang terus diberkati. Tetapi juga Tuhan, bagi semua hamba-hamba Tuhan yang turut terlibat untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka. Tuhan pakai mereka lebih luar biasa, sehingga mereka juga dapat terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi juga dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan menjadi kru di dalam channel Klakos Sukacita ini, dalam masa muda mereka, dalam masa kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, Tuhan mau pakai mereka lebih luar biasa, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kehidupan kami percaya Tuhan menjadi bagian yang kekal dalam hidup kami, dan Tuhan menjadi kekuatan jurumu di dalam hidup ini. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih, karena kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Demi Kristus yang sebagai Tuhan dan sumber sukacita kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.